Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Mauliza, saya dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf. NIM 404 2021-003. Saya semester 3 dan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas final pada mata kuliah Fikih Muamalah 2 dengan dosen pengampu Bapak Abdul Hamid. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagi hasil. Nah, bagi hasil itu adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bagi hasil itu terbagi dua. Yang pertama ada musyarakah dan yang kedua ada mudharabah. Nah, musyarakah itu adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau bisnis usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Contohnya itu kayak misal pembiayaan modal kerja bank. Nah, bank itu berperan sebagai pemberi modal atau sahibul mal yang akan melihat kelayakan suatu bisnis sebelum diberikan pembiayaan tersebut. Nah, yang kedua ada mudharabah. Mudharabah itu adalah akad perjanjian antara si pemilik harta dan si pengelola harta. Nah, contohnya itu misal ada si A dan si B nih. Nah, si A ini dia berperan sebagai sahibul mal, orang pemberi modal. Si B ini dia sebagai si pengelola. Nah, si sahibul mal ini dia bermitra sebagai usaha percetakan yang udah berjalan selama 9 bulan. Nah, terus si sahibul mal ini memberikan modal awal kepada si pengelola itu 20 juta. Nah, setelah diberikan modal kan udah dapat hasilnya. Nah, hasilnya itu akan dibagi dua, 40 untuk si pemilik harta dan 60 untuk si pengelola harta. Nah, yang kedua ada jual beli. Jual beli itu adalah kegiatan tukar menukar barang antara si penjual dengan si pembeli dengan alat tukar yang sah. Nah, jual beli itu ada 3 akadnya. Yang pertama akad murabahah, yang tadi mudharabah dan sekarang murabahah. Nah, murabahah itu adalah seperti keuntungan laba, pembagian keuntungan laba. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya tuh kayak, nah ini kita kasih contoh si A dan si B lagi. Si B ini dia meminta kepada si A untuk mencarikan kereta misal gitu kan, mencarikan kereta. Nah, setelah itu si A mencarikan nih kereta untuk si B. Si A ini dia sebagai agen, dicarikanlah kereta untuk si B. Setelah dicari ternyata ada kereta dan harganya itu 20 juta. Setelah itu si A bilang ke si B, ini keretanya ada, harganya 20 juta, tapi saya jual ke kamu 23 juta karena 3 jutanya lagi untuk keuntungan saya, karena saya sudah capek mencarikan kereta untuk kamu gitu istilahnya. Terus si B ini sepakat dengan perjanjian itu. Akhirnya terjadilah transaksi akad murabahah. Yang kedua akad istisna. Akad istisna itu adalah akad jual beli sesuai dengan kriteria kita. Misalnya contohnya misal kita mau beli lemari nih. Nah, kita ini dulu, kita lihat, kita mau pesan lemari, terus kita bilang nih sama si tukangnya, Pak, saya mau lemarinya warna coklat, terus dipakein pintunya 5 gitu, dipakein kaca gitu. Pokoknya sesuai dengan kriteria kita. Nah, si penjual itu harus membuat sesuai dengan keinginan kita. Dan setelah jadi, kita wajib membayar, melunasi pesanan yang kita pesan tadi itu. Yang ketiga ada salam. Salam itu akad jual beli online seperti itu. Contohnya kayak apa? Contoh seperti kita belanja di TikTok Shop, terus Shopee ataupun marketplace gitu. Kita pesan dulu barangnya, setelah itu kita transaksi, setelah itu baru barangnya datang ke kita, setelah itu baru kita lihat gitu. Yang ketiga ada sewa menyewa. Sewa menyewa itu adalah bentuk persetujuan. Dia ada ijarah. Ijarah itu dia sewa menyewa yang tidak berakhir kepemilikan, dan dia cuman disewa manfaatnya aja yang dipakai seperti itu. Contohnya seperti apa? Misal kita mau rental mobil gitu. Nah, si penyewa memanfaatkan mobilnya dan si pemberi sewa akan mendapatkan bayarannya seperti itu.
Yang kedua ada IMBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Nah, Ijarah Muntahiyah Bitamlik itu ijarah yang berakhir kepemilikan. Contohnya seperti apa? Contoh, misal Andi nih. Andi dia mau buka usaha. Dia mau beli ruko untuk membuka usaha toko bajunya. Nah, ternyata harga rukonya itu 80 juta, sedangkan Andi hanya ada uang 15 juta. Nah, setelah itu Andi pergi ke bank syariah untuk meminta pembiayaan atas modal usaha dia tadi. Nah, dia melakukan transaksi ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, setelah dievakuasi oleh pihak bank, maka disetujui pembiayaan dia tadi itu. Nah, setelah itu pihak bank membeli ruko itu untuk si Andi. Nah, setelah dibeli nih, si Andi ini mempunyai kewajiban untuk membayar ruko itu selama setahun, dan sebulannya itu dia harus bayar 6 juta sampai melunasi utangnya itu tadi. Nah, setelah udah terlunasi, sewanya itu udah habis, maka ruko itu tadi beralih menjadi ruko si Andi, menjadi hak milik sepenuhnya untuk Andi, dan nama yang tadi dari bank dialihkan menjadi nama si Andi tersebut. Nah, yang keempat ada pinjaman. Pinjaman itu yang pertama ada qard. Qard itu pinjaman tanpa imbalan. Nah, contohnya seperti apa? Contoh seperti kita mau, misal ada seseorang nih mau pinjam uang ke saya 10 juta. Nah, seseorang itu harus membayar uangnya itu sesuai dengan yang dia pinjam itu. Dia tanpa bunga, tanpa apapun, dengan batas waktu yang udah ditentukan. Nah, begitu. Yang kedua, Qardul Hasan. Qardul Hasan itu pinjaman sesuai dengan kriteria. Contohnya seperti kita mau pinjaman untuk naik haji, untuk pendidikan, untuk usaha, seperti itu. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas final yang tertunda. Semoga harap dimaklumi, Pak. Saya Vina Mauliza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.